Kisah Pak Joko dan mesin waktu yang bikin pusing. Di sebuah desa kecil bernama Desa Sukadamai, hiduplah seorang pria tua yang dikenal dengan nama Pak Joko. Pak Joko adalah orang yang paling nyentrik di desa itu. Dia tidak hanya suka berkebun, tetapi juga gemar bereksperimen dengan barang-barang aneh yang dia temukan di pasar loak. Suatu hari, dia menemukan benda paling aneh yang pernah dia lihat. Sebuah kotak kecil penuh dengan tombol dan lampu-lampu yang berkedip. Benda apa ini? Pak Joko menggaruk-garuk kepalanya yang botak sambil memandangi kotak itu. Karena penasaran, dia membelinya dengan harga murah dari seorang penjual yang kelihatan senang sekali bisa menjual barangnya yang satu ini. Sesampainya di rumah, Pak Joko mulai mencoba menekan tombol-tombol pada kotak itu. Tiba-tiba, kotak itu mengeluarkan suara seperti mesin tua yang dinyalakan. Lampu-lampu di kotak itu berkedip lebih cepat. Dan sebelum Pak Joko menyadarinya, ruang di sekitarnya berubah menjadi gelap dan dia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran yang besar. Ketika Pak Joko membuka mata, dia terkejut mendapati dirinya berada di sebuah hutan yang tidak dia kenali. Astaga, di mana ini? Apa ini mimpi? Gumamnya. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi dan menyadari bahwa kotak aneh itu mungkin adalah mesin waktu. Pak Joko langsung teringat film-film fiksi ilmiah yang pernah dia tonton di televisi. Dengan rasa penasaran yang besar, Pak Joko mulai menjelajahi hutan itu. Dia melihat beberapa binatang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ada seekor kambing bertanduk aneh yang besarnya 2 kali lipat dari kambing biasa. Lalu ada ayam yang tingginya setara dengan paha Pak Joko. Semua binatang ini membuatnya bingung setengah mati. Di kejauhan, dia melihat sebuah kampung yang tampak kuno. Pak Joko segera berlari ke sana, berharap menemukan orang yang bisa menjelaskan situasinya. Sesampainya di sana, dia terkejut lagi. Orang-orang di kampung itu memakai pakaian dari kulit binatang, dan mereka melihat Pak Joko seolah-olah dia adalah alien yang baru turun dari langit. Seorang pria kekar dengan tombak di tangan mendekati Pak Joko dan berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Pak Joko hanya tersenyum kikuk sambil melambaikan tangan. Sorry. Saya ini orang baik kok, bukan musuh, katanya sambil tersenyum. Pria itu semakin mendekat dan menatap Pak Joko dengan curiga. Pak Joko yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya mengeluarkan beberapa permen yang ada di sakunya dan memberikannya kepada pria itu. Pria itu tampak bingung, tetapi setelah mencium aroma manis dari permen itu, dia mencoba memakannya. Wajahnya langsung berubah cerah dan dia tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah Pak Joko. Semua penduduk kampung mulai bersorak-sorai dan mengelilingi Pak Joko. Aduh, gawat ini. Jangan-jangan mereka pikir aku dewa atau apa, pikir Pak Joko, mulai merasa kikuk. Ternyata benar, penduduk kampung itu menganggap Pak Joko sebagai utusan dewa karena bisa mengeluarkan makanan manis dari saku. Pak Joko yang terkejut hanya bisa pasrah saat mereka mengangkatnya ke atas tandu dan mengaraknya keliling kampung. Setelah beberapa saat, Pak Joko akhirnya turun dari tandu dan mencoba memberitahu mereka bahwa dia harus kembali ke rumah. Tapi para penduduk kampung tidak mengerti, dan mereka malah memberikan berbagai macam persembahan seperti buah-buahan, hewan peliharaan, dan benda-benda aneh yang bahkan tidak dikenali oleh Pak Joko. Dia mulai panik, tetapi tiba-tiba dia teringat mesin waktu yang ada di saku bajunya. Dia mengambilnya dan berpikir, semoga saja ini bisa mengembalikanku ke desa. Pak Joko menekan beberapa tombol secara acak. Lampu-lampu di kotak itu mulai berkedip lagi dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia ditarik ke dalam pusaran waktu sekali lagi. Ketika membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Kini, dia berada di sebuah pasar yang ramai. Namun, semua orang di pasar itu memakai pakaian tradisional seperti baju beskap dan kebaya kuno, dan mereka membawa barang-barang yang tampak aneh. Pak Joko bingung, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada seorang penjual. Mas, ini tahun berapa ya? Tanyanya dengan nada santai. Penjual itu tertawa kecil lalu berkata, ini tahun 1900, Pak. Masa Bapak tidak tahu? Pak Joko terkejut setengah mati. Astaga, aku kembali ke masa penjajahan, pikirnya. Sadar bahwa kotak mesin waktu itu membawanya melompat-lompat ke masa lalu, Pak Joko memutuskan untuk tidak membuat masalah dan mencoba menyamar sebagai penduduk setempat. Namun, Pak Joko yang sudah terbiasa dengan kehidupan modern ternyata kesulitan menyesuaikan diri.
Dia sempat mencoba membeli makanan dengan uang kertas yang dia bawa dari zamannya, tetapi para pedagang hanya menatapnya bingung dan menganggap uang kertas itu tidak ada nilainya. Setelah beberapa kali gagal bertransaksi, Pak Joko akhirnya mengeluarkan permen dari sakunya lagi dan memberikannya kepada pedagang sebagai alat tukar. Pedagang itu senang sekali dan memberinya sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk. Aduh, untung permen ini masih laku, pikir Pak Joko sambil tertawa kecil. Hari sudah mulai malam dan Pak Joko merasa lelah. Dia berusaha mencari tempat untuk menginap, tetapi tanpa disadari, dia malah tersesat di jalan-jalan sempit yang penuh dengan rumah-rumah tradisional. Setiap kali mencoba bertanya, orang-orang malah kabur ketakutan karena melihat Pak Joko yang memakai pakaian aneh. Akhirnya, dia menyerah dan duduk di bawah pohon besar sambil merenungi nasibnya. Ya ampun, bagaimana caranya aku bisa kembali ke zamanku? Keluh Pak Joko sambil menatap mesin waktu di tangannya. Dengan perasaan putus asa, dia menekan tombol-tombol mesin itu sembarangan. Kali ini, pusaran waktu kembali terbuka dan Pak Joko ditarik masuk. Saat membuka mata, dia merasa lega melihat dirinya berada di desa yang lebih modern, lengkap dengan lampu jalan dan motor yang berlalu lalang. Wah, sepertinya aku sudah kembali, serunya dengan wajah cerah. Namun sebelum dia terlalu senang, Pak Joko menyadari bahwa ini bukan desanya. Ternyata dia terdampar di kota besar yang ramai, dan orang-orang di sekitarnya menatapnya aneh karena dia tampak bingung. Wah, malah jadi semakin nyasar, katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Kali ini Pak Joko benar-benar tidak tahu bagaimana caranya pulang. Dia hanya bisa berdiri di pinggir jalan sambil memandangi mesin waktu di tangannya dan berdoa agar kotak aneh itu membawanya kembali ke desa Sukadamai, tempat dia berasal. Dengan sisa-sisa keberanian, dia mencoba menekan tombol terakhir yang belum pernah dia coba. Mesin waktu itu berdengung pelan dan mengeluarkan cahaya terang. Seketika itu juga, Pak Joko ditarik ke dalam pusaran waktu sekali lagi. Ketika membuka mata, dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah sawah dengan suara ayam berkokok di kejauhan. Pak Joko terkejut melihat rumahnya sendiri di kejauhan, dan akhirnya dia tahu bahwa dia sudah kembali ke zamannya sendiri. Dengan wajah cerah, Pak Joko berlari menuju rumahnya sambil bersyukur. Setelah petualangan panjangnya itu, Pak Joko memutuskan untuk menyimpan mesin waktu itu di lemari terkunci. Cukup sekali aja rasanya muter-muter karuan gitu. Sekarang mending aku kembali berkebun dan hidup tenang, katanya sambil tersenyum. Namun siapa sangka pada suatu malam, cucunya yang nakal menemukan mesin waktu itu dan menekannya.